Zaman sekarang tuh lucu ya. Dulu kalau kita nggak ngerti sesuatu, kita nyari tahu, kita baca, kita nanya, terus kita mikir. Sekarang semua tinggal kita jelasin aja sama AI. Kemudian nanti dirangkumin dan abis itu bikin caption dan bikin opininya. Bahkan AI bisa banget bikin kita kedengeran kayak orang abis baca 20 buku. Padahal kita baru aja baca satu prompt doang. So the question is, AI ini bikin kita makin pinter atau cuma jago kelihatan pinter doang? Subscribe dulu yuk sebelum tahu jawabannya. 1, 2, 3, let's go. Pertama-tama gue mau bilang dulu, gue bukannya orang yang anti dengan AI. Gue juga seorang kreator digital yang hari-harinya juga pakai AI sebagai tools bantunya. Jadi posisi gue di sini bukan anti AI ya. Buat gue AI itu adalah alat dan dia adalah alat yang bagus. Tapi ada satu hal yang menurut gue jarang dibahas. Alat secanggih apapun kalau dipakai buat jalan pintas mikir, hasilnya lu bukan jadi paham, tapi hasilnya cuma kelihatan paham. Dan ini beda banget cuy. Karena yang satu bikin lu berkembang, tapi yang satunya lagi cuma bikin lu kelihatan keren sebentar doang. Coba bayangin gini cuy, ada orang punya tugas bikin laporan dengan topik yang sebenarnya dia sendiri nggak ngerti. Dia buka AI, minta dijelasin, minta dirangkumin, minta dibikinin poin-poinnya, 5 menit kelar, rapi, dan bahasanya enak dibaca. Terus habis itu udah kirim, terus orang-orang muji, wah rapi banget ya bahasanya dan keren banget strukturnya. Tapi yang lucu adalah pas ditanyain balik, ini tuh di bagian ini tuh maksudnya apa sih? Habis itu dia diem, karena dia sendiri nggak tahu apa sih itu maksudnya. Karena dia cuma jadi orang yang mindahin jawaban dari AI ke topik pembahasannya dia. Ini bukan tentang cerita orang males ya, ini bisa terjadi ke siapapun, even gua. Karena sebenarnya di era sekarang segampang itu buat kelihatan kompeten tanpa harus ngerti tentang apa yang dibahas. Nah, bagian ini menurut gue adalah intinya. Di dunia komunikasi digital, ada yang namanya ilusi paham. Perasaan tentang mengerti akan satu hal, padahal pemahaman lu masih dangkal. Biasanya muncul kalau lu nerima jawaban jadi, tanpa lu tahu proses di dalamnya tuh seperti apa. Dan tanpa lu tata ulang dengan bahasa lu sendiri. AI itu bikin ilusi ini gampang muncul, karena jawabannya rapi, terstruktur, dan bikin lu percaya diri gitu buat bacanya. Jadi otak kita gampang ketrik dan ngerasa, oh gue ngerti nih. Padahal yang kejadian sebenarnya adalah cognitive overloading. Otak kita nitip proses berpikirnya dengan alat yang ada di luar. Gak masalah sih sebenarnya kalau buat hal teknis kayak nyari rumus atau tentang aturan-aturan baku tentang satu hal. Tapi kalau dipakainya buat hal yang menentukan pemahaman dan sikap, itu bahaya. Karena nanti yang nge-publish itu tetap lu dan yang harus bertanggung jawab ya lu, bukan AI-nya. Mungkin nextnya konten lu bisa kelihatan berbobot, tapi yang nulis kosong di belakangnya. Dan perlahan netizen tuh akan sadar ya, lama-lama bisa merasa gitu. Ini kedengerannya oke banget, tapi kok kayaknya nggak ada yang ngebekas ya di hati kita. Gue jadi keinget sama satu hal nih. Dulu gue pernah dengar dari ustadz-ustadz bahwa katanya ilmu itu bukan cuma tentang punya banyak informasi cuy. Tapi ilmu itu ada adabnya, ada prosesnya, dan ada tanggung jawabnya kalau lu mau sebarin ke orang lain. Gue gak mau sok pinter nih, tapi ini kayaknya nyangkut sama satu konsep yang pernah gue tahu, yaitu tentang tabayun. Atau semacam check and recheck, kayaknya ini informasi ini benar atau enggak. Dan kalau gua rangkum secara sederhana, di zaman AI ini pertanyaannya bukan tentang ini jawabannya apa, tapi tentang gue beneran paham gak ya dengan apa yang gue share. Karena ilmu dalam Islam itu bukan buat dipajang, tapi sebenarnya ilmu itu amanah. Kalau dipegangnya asal-asalan, yang rugi bukan cuma kita doang, tapi orang lain yang udah percaya dengan apa yang lu sampaikan. Nah itulah kenapa gue namain seriesnya seperti ini.
mungkin kita perlu nanya ke diri kita sebelum kita nge-share ke orang lain. Ini gue sebenarnya beneran paham atau cuma kedengarannya aja yang meyakinkan? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana caranya pakai AI yang sehat? Simple kok. Pakai AI buat mancing pemahaman, bukan buat gantiin pemahaman lu. Itu yang paling utama. Misal nih, lu lagi belajar hal baru, terus lu minta AI buat jelasin, oke, itu sah. Tapi abis itu coba deh lu gunain bahasa lu sendiri untuk ngejelasin apa yang lu dapatkan dari AI. Kalau lu bisa, itu berarti ilmunya udah masuk. Tapi kalau lu blank, berarti tadi ilmunya cuma numpang lewat doang di kepala lu. Atau kalau lu mau bikin konten kayak gua, boleh banget pakai AI buat riset awalnya. Tapi sebelum publish, tanya lagi ke diri sendiri. Kalau ada orang yang nge-DM gua dan nanya soal ini lebih dalam, kira-kira gua paham gak ya dengan materinya? Kalau jawabannya iya, silakan lu share. Tapi kalau jawabannya enggak, kayaknya lu mesti mikir lagi buat nge-publish ini. So back to the question. AI itu bikin kita pinter atau cuma kelihatan pinter doang? Jawabannya tergantung cara lu makainya. AI itu bisa banget bantu lu mikir, tapi jangan sampai AI yang mikir gantiin lu. Karena kalau semua jawaban hasil lu kopas, yang pinter tuh bukan lu, malah pakai internet lu, ya kan? Oke, sekian buat pembahasan hari ini. Gua Aji pamit undur diri. Selamat bertemu di sebelum ngetik selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.